Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliza Ulia Putri dengan NIM 21042166. Saya mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan Project Based Learning dari mata kuliah Pemerintahan Nagari Desa yang diampu oleh Ibu Arta Dini Akmal, SAP MPA. Topik yang saya angkat pada presentasi kali ini yaitu berjudul Sistem Pemerintahan dan Pengolahan Tanah Pusaka Tinggi di Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar. Bagian-bagian yang akan saya tampilkan dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama introduction, yang kedua problem, yang ketiga theoretical framework, yang keempat objektif, yang kelima hypothesis, yang keenam metodologi, yang ketujuh result, yang kedelapan implementation, yang kesembilan conclusion, dan yang terakhir yaitu reference. Langsung saja kepada introduction, yaitu tanah adalah sumber daya penting yang mendukung kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual. Bagi masyarakat adat di Indonesia, tanah memiliki arti khusus sebagai simbol identitas dan keberlanjutan kelompok. Contohnya dapat dilihat pada pengelolaan tanah pusaka tinggi di Minangkabau yang diwariskan melalui sistem kekerabatan matrilineal. Di sana, tanah pusaka tinggi tidak hanya berfungsi sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai lambang adat yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan spiritual. Namun, sistem pengelolaan ini menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan sosial, modernisasi, dan tekanan ekonomi yang dapat mengancam keberlangsungannya. Oleh sebab itu, penting untuk memahami lebih dalam cara pengelolaan tanah pusaka tinggi, khususnya di Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, agar dapat mencari solusi atas tantangan tersebut, sekaligus menjaga nilai-nilai adat Minangkabau. Selanjutnya, masalah dari penelitian dilatar belakangi oleh kekhawatiran terhadap keberlangsungan sistem pengelolaan tanah pusaka tinggi di Kecamatan Batipuh yang diatur oleh hukum adat Minangkabau. Di era modernisasi, nilai-nilai tradisional yang menjadi dasar pengelolaan tanah ini mengalami tekanan dari perubahan sosial ekonomi, intervensi hukum nasional, pertumbuhan penduduk, serta kurangnya pemahaman generasi muda tentang pentingnya tanah pusaka tinggi. Hal ini memicu konflik internal dalam kaum dan mengancam alih fungsi tanah yang tidak sesuai dengan prinsip adat. Masalah ini penting untuk ditelaah guna memastikan keberlanjutan nilai budaya dan kesejahteraan masyarakat adat Minangkabau. Selanjutnya, theoretical framework dari penelitian ini didasarkan pada teori tata kelola pemerintahan dan sistem sosial masyarakat adat. Tata kelola pemerintahan atau governance mencakup struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif sesuai dengan prinsip good governance, seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Di masyarakat Minangkabau, teori ini diwujudkan melalui sistem nagari, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat yang dilandaskan filosofi adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Pengelolaan tanah pusaka tinggi diatur berdasarkan prinsip kekerabatan matrilineal dan musyawarah mufakat dengan tujuan menjaga nilai adat serta kesejahteraan bersama. Kerangka teori ini menghubungkan tata kelola tradisional Minangkabau dengan tantangan modernisasi untuk mengkaji bagaimana sistem ini bisa beradaptasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, objektif dari penelitian ini yaitu untuk bertujuan mempelajari sistem pemerintahan adat dan pengelolaan tanah pusaka tinggi di Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar. Secara khusus, penelitian ini ingin memahami bagaimana tanah pusaka tinggi dikelola sesuai hukum adat Minangkabau, mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam menjaga nilai-nilai adat di tengah modernisasi, dan mencari solusi agar pengelolaan tanah pusaka tinggi tetap berkelanjutan demi mendukung kesejahteraan masyarakat adat Minangkabau. Selanjutnya, hipotesis dari penelitian ini. Dalam penelitian ini tidak terdapat hipotesis eksplisit karena penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi kasus. Namun, secara implisit, penelitian ini mengasumsikan bahwa sistem pengelolaan tanah pusaka tinggi yang berlandaskan adat Minangkabau
berpotensi menghadapi tantangan akibat perubahan sosial dan ekonomi. Meskipun begitu, sistem ini tetap bisa dilestarikan dengan cara menghidupkan kembali nilai-nilai adat dan memperkuat peranan lembaga adat. Selanjutnya yaitu metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, perangkat negari, dan masyarakat adat. Sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen hukum adat, peraturan-peraturan daerah, dan literatur ilmiah lainnya. Teknik yang digunakan yaitu teknik purposing sampling, yaitu digunakan untuk menentukan informan yang relevan, dan data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena pengelolaan tanah pusaka tinggi dalam konteks adat Minangkabau. Hasil dari penelitian ini yaitu tanah pusaka tinggi di Minangkabau termasuk di Kecamatan Batipuh adalah tanah warisan yang diwariskan melalui garis keturunan ibu. Tanah ini dimiliki secara komunal oleh kaum atau suku dan digunakan untuk keperluan bersama sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang agraria yang menegaskan fungsi sosial tanah. Tanah ini memiliki nilai budaya penting sebagai simbol keberlanjutan tradisi dan identitas kelompok, serta tidak boleh dijual sembarangan karena dianggap sebagai penopang kehidupan kaum. Pengelolaan tanah pusaka tinggi mengikuti prinsip adat dengan peran penting ninik mama atau pemimpin adat laki-laki dan mekanisme musyawarah mufakat. Namun, modernisasi membawa tantangan seperti perubahan nilai, konflik internal dan tekanan ekonomi, serta kurangnya pemahaman generasi muda untuk mengatasi masyarakat Batipuh melestarikan adat melalui revitalisasi lembaga adat, pendidikan, dan penegakan hukum adat. Implementasinya itu ditunjukkan melalui prinsip pengelolaan tanah pusaka tinggi. Yang pertama yaitu dalam bentuk ganggam bauntua. Tanah dikelola oleh mama dan dibagi untuk kepentingan kaum adat seperti pertanian atau tempat tinggal. Yang kedua yaitu dengan pembatasan alih fungsi. Tanah hanya boleh dijual dalam kondisi mendesak seperti untuk keperluan adat dengan persetujuan penuh oleh seluruh anggota kaum dan lembaga adat. Yang ketiga yaitu pengaturan pemanfaatan hasil tanah digunakan untuk kesejahteraan anggota kaum tanpa mengubah status kepemilikan komunal. Yang selanjutnya itu bagaimana mekanisme pengelolaan. Yang pertama, pengelolaan internal kaum. Tanah digunakan langsung oleh anggota kaum, terutama perempuan untuk pertanian atau tempat tinggal. Yang kedua, pengelolaan oleh pihak luar. Dalam beberapa kasus, tanah dikelola bersama dengan pihak luar dengan sistem bagi hasil atau gadai yang harus disetujui oleh seluruh anggota kaum dan diawasi oleh lembaga adat. Dan bentuk terakhir yaitu bentuk alih hak dan syaratnya. Yang pertama mengenai jual beli. Sebenarnya dilarang untuk dijual, namun dalam situasi mendesak dengan persetujuan semua anggota kaum dan lembaga maka dibolehkan. Yang kedua yaitu mengenai gadai. Hak pengelolaan diberikan kepada pihak lain tanpa mengubah kepemilikan kaum. Yang ketiga yaitu mengenai hibah. Tanah diberikan kepada anggota kaum dengan persetujuan ahli waris, baik secara lepas ataupun terbatas waktu. Jadi kesimpulannya yaitu sistem pemerintahan adat dan pengelolaan tanah pusaka tinggi di Kecamatan Batipuh didasarkan pada nilai-nilai tradisi Minangkabau yang kuat, khususnya prinsip matrilineal dan asas musyawarah mufakat. Sistem pemerintahan adat yang melibatkan kerapatan adat nagari atau kan, serta mama atau pemimpin kaum dan penghulu pemimpin suku berperan penting dalam sistem ini untuk menjaga dan mengelola tanah pusaka tinggi sebagai aset komunal kaum. Pengelolaan tanah pusaka tinggi dilakukan melalui mekanisme adat seperti ganggam bauntua yang memberikan hak pakai kepada anggota kaum tanpa mengubah status kepemilikan komunal. Pengelolaan ini mencakup penggunaan tanah untuk pertanian, tempat tinggal, atau keperluan adat lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Meskipun adat melarang menjual beli tanah pusaka tinggi, praktik ini diperbolehkan dalam kondisi mendesak, dengan syarat mendapat persetujuan seluruh anggota kaum dan pengesahan dari lembaga adat. Selain itu, pengelolaan tanah oleh pihak luar dilakukan melalui sistem bagi hasil
gadai atau hibah dengan tetap mempertahankan prinsip adat dan menjaga kepemilikan komunal tanah tersebut. Dalam beberapa kasus, hasil pengelolaan tanah pusaka tinggi dialihkan menjadi bentuk emas sebagai bentuk penyelamatan aset yang melambangkan kehidupan sosial. Berikut adalah daftar-daftar pustaka yang digunakan. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.